Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 26 ayat 52, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kali kita berpikir bahwa membela kebenaran harus dilakukan dengan cara yang keras, bahkan agresif. Kita menganggap kemarahan yang meledak demi membela Tuhan, keluarga, atau harga diri adalah tindakan kepahlawanan. Petrus pun berpikir demikian. Di tengah kegelapan Taman Getsemani, ketika melihat guru yang dikasihinya dikhianati dan hendak ditangkap, insting pertamanya adalah melawan. Ia merasa benar, ia merasa berani. Namun, tanggapan Yesus justru mengejutkan dan mengubah definisi kita tentang keberanian sejati. Dalam kasus yang sangat genting, Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Tindakan Petrus ini didorong oleh kesetiaan dan rasa keadilan yang terluka. Namun Yesus segera menegur tindakan tersebut. "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Dalam peristiwa ini, Yesus mengajarkan dua hal penting. Yang pertama, kekerasan hanya akan melahirkan siklus kekerasan baru yang akan lebih membinasakan. Dan yang kedua, yang lebih dalam, Yesus mengingatkan Petrus tentang kedaulatan Allah. Dalam ayat 53, Yesus berkata bahwa ia sanggup meminta 12 pasukan malaikat untuk memusnahkan musuh-musuhnya saat itu juga. Jika Yesus mau, ia bisa lolos dengan kekuatannya. Tetapi ia memilih anti kekerasan untuk menggenapi kitab suci. Yesus menolak jalan pintas kekerasan karena ia percaya penuh pada rencana Bapa, bahkan ketika rencana itu terlihat seperti kekalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, pedang kita mungkin bukan senjata tajam, melainkan lidah yang tajam, komentar yang pedas di media sosial, atau penggunaan kekuasaan untuk menekan orang lain saat kita merasa terancam atau diperlakukan tidak adil, apalagi jika berkaitan dengan iman kita. Terkadang kita merasa perlu membela Tuhan atau kebenaran dengan cara-cara yang kasar. Kita lupa bahwa Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita yang beringas. Dia membutuhkan ketaatan kita. Dalam Injil Lukas dicatat bahwa Yesus menyembuhkan telinga hamba yang dipotong Petrus. Panggilan kita di tengah konflik bukanlah untuk melukai musuh, melainkan sebisa mungkin membawa pemulihan, bahkan bagi mereka yang berdiri di pihak lawan. Keberanian terbesar bukanlah saat kita berani melukai orang demi membela diri, melainkan saat kita berani sarungkan pedang kita karena percaya Tuhanlah yang memegang kendali. Mari kita merenungkan sejenak. Adakah situasi di mana kita mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri dan justru memperkeruh suasana? Adakah kita berserah kepada Tuhan dan caranya? Mari kita mengingat satu orang yang pernah atau sedang berkonflik dengan kita. Apa yang menjadi respon kita selama ini? Apakah kita melukai mereka atau justru membawa peluang bagi pemulihan mereka? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami sering bertindak seperti Petrus. Kami cepat marah, kami cepat menghakimi, dan kami merasa benar sendiri dengan cara yang kasar. Tolong kami untuk menyarungkan pedang kami. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau sanggup membela perkara-Mu tanpa kami yang harus berbuat dosa. Berikan kami hati seperti Yesus yang tetap lembut dan membawa kesembuhan, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan kebencian. Ini yang menjadi doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.